Teman-teman, kita berada di halaman kantor Bupati Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kita menyaksikan hasil tangkapan BNK Kabupaten Pasaman Barat menangkap narkoba jenis ganja kering beberapa waktu lalu. Saat ini sedang lakukan persiapan pemusnahan barang bukti narkoba tersebut oleh Bupati Pasaman Barat bersama Ketua DPRD, Forkopimda, pihak jajaran BNK Provinsi, BNK Kabupaten, dan staf. Ini juga terlihat Bapak yang mewakili Dandim Kabupaten Pasaman memperlihatkan ganja sebelum dimusnahkan. Baik teman-teman, ini hasil tangkapan BNK di kawasan Kecamatan Ranah Batahan, bagian utara dari Kabupaten Pasaman Barat. Beberapa waktu lalu ganja ini sebanyak 25 kilo atau sekitar 49 gram. Ini siap-siap dimusnahkan beserta 3 orang tersangka. Itu tersangka baju oranye yang saat ini kasusnya sedalam proses penyidikan di BNK Kabupaten Pasaman Barat. Itu kita saksikan. Ya, seperti tembakau teman-teman. Itu. Jadi teman-teman, ganja ini kalau dipakai atau dikonsumsi tidak sesuai dengan aturan medis atau terjadi penyalahgunaan, maka akan berdampak negatif terhadap pemakainya, terutama kaula muda. Oleh karenanya ganja tersebut dilarang untuk diedarkan dan jelas-jelas merusak kesehatan mental dan spiritual dari pecandunya yang memakai ganja atau narkoba tersebut. Ini kita saksikan proses pembakarannya di halaman kantor Bupati. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak kita, generasi muda, tidak terpengaruh atau terjebak untuk memakai narkoba. Karena kalau kita lihat memang sasaran dari pengedaran atau penyalahgunaan tersebut adalah kaula muda. Sehingga bisa khawatirkan generasi muda kita akan rusak dan hancur masa depannya jika sudah ketagihan atau kecanduan mengkonsumsi narkoba tersebut, apapun jenisnya, apakah itu ganja, sabu, utau, dan sebagainya. Itu terlihat petugas dari BNK Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh Irwan Effendri selaku Kepala BNK Kabupaten Pasaman Barat, yang dihadiri oleh Bapak dari BNK Provinsi. Ataupun yang bagus sekali. Jadi berkaitan masalah pembunuhan barang bukti sekarang ini, itu terbukti bahwa Pasaman Barat ada jenis narkotika jenis golongan 1, jenis tanaman. Kemudian jenis lainnya, karena merupakan informasi kami dapatkan, itu banyak beredar di wilayah Pasaman. Dan peredarannya banyak dipakai oleh masyarakat yang bekerja di perkebunan, di nelayan, kemudian masyarakat sekitarnya. Nah, ini ya tanda-tanda bahwa perkembangan zaman makin meluas ya dengan beredar narkoba. Kemudian bagi masyarakat yang ada keluarganya yang kena narkoba atau ingin menghindari narkoba atau dapat informasi, silakan datang ke BNN. Terutama bagi pengguna atau pecandu narkoba. Karena itu mereka adalah korban daripada penggunaan narkotika. Bagi masyarakat yang tidak tahu kemana dia berobat, silakan datang ke BNN, BNNK, BNNP. Di situ ada panti rehabilitasi dan kita punya klinik, yaitu klinik Pratama. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa sadar dengan perbuatannya
dan dia menggunakan narkoba dan ketergantungan, silakan untuk berobat. Tapi bagi bandar maupun pengedar tidak ampun pada kami akan selalu melakukan tindakan pemberantasan, khususnya di Pasaman Barat. Pak, ini apa langkah ke depan Pak? Ini 50 kg cukup besar, ada rencana target-target lain Pak? Ada. Kita selalu setiap waktu kita selalu mengadakan kerjasama dengan BNN RI. Kebetulan anggota ada 2 orang di BNN RI sedang melakukan pemantauan. Jadi semua jaringan-jaringan narkoba yang beredar di wilayah Sumatera Barat, tapi yang lebih khusus lagi wilayah Pasaman Barat, itu terpantau. Ya, banyak barang masuk karena kita berbatasan dengan Medan, merupakan sumber daripada penghasil ganja yang jauh dari Medan. Dan Wakil Bupati Pasaman Barat dan ada Pak Irwan, Kepala BNN Pasaman Barat, juga beberapa anggota BNN, dan di belakang kita ada tersangka ya. Tersangka jadi bandar narkoba di Pasaman Barat. Tentunya hari ini terima kasih kepada semua pihak, khusus kepada BNN yang telah melakukan penangkapan dan beberapa barang bukti, dan hari ini kita sudah musnahkan terkait dengan keadaan Pasaman Barat ke depan, bagaimana tindakan kita membersihkan Pasaman Barat dari narkoba. Tadi sudah kita sampaikan, kita bertekad sepenuh hati, setulus hati, sekuat tenaga, bagaimana bumi Pasaman Barat ini bersih dari narkoba. Upaya kita tentu melaksanakan koordinasi dengan baik, dengan cepat, begitu juga membantu pendanaan dalam bagaimana mengupayakan tim ya dari BNN untuk mendapatkan barang-barang ini. Ini upaya kita, dan sekaligus kita berencana tahun ini kita akan bangun pos penjagaan di 2 pintu tahun ini, yaitu di Taming, Tanah Batahan, dan juga di daerah Talamau. Pos penjagaan ini ketat, artinya setelah pos ini berada dan anggota ada di sana, siapapun yang masuk ke Pasaman Barat ini kita periksa dulu, baru boleh masuk ke Pasaman Barat. Yang diperiksa ini adalah narkoba, dan ada yang membawa narkoba langsung ditahan dan hari itu dilakukan penindakan. Pak, sesuai visi misinya kemarin dan sekarang juga kita lihat di Nagari juga ada anggaran tersendiri nampaknya untuk pemberantasan narkoba, Pak. Itu apakah bagian dari kegiatan itu? Ya, memang itu bagian dari kegiatan ini. Kita mendorong seluruh Nagari agar menganggarkan dana untuk pemberantasan narkoba. Dan kita sudah ada program ya Pak Ir, Pak Wagu, bahwa ada namanya Nagari Bersinar, bersih dari narkoba. Jadi 19 Nagari ini sudah ada anggarannya, bagaimana membuat nagarinya bersih dari narkoba, sehingga kalau sudah bersih 19 nagari ini, maka Pasaman Barat ini bersih dari narkoba.